Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul materi manajemen berdasarkan aktivitas. Sebelumnya perkenalkan saya Dini Citra Damara dengan NIM 2419101955. Saya Serles Mira Rahma dengan NIM 2419101960. Saya Nur Jazila Wafika dengan NIM 2419101977. Saya Haikal dengan NIM 2419101957. Saya Mutiara dengan NIM 2419101970. Saya Mega Windari dengan NIM 2419200989. Saya Arham dengan NIM 2419101964. Selamat menyaksikan guys. Dadah guys. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen berdasarkan aktivitas. Sebelum kita masuk ke materi, pernahkah kita berpikir mengapa suatu perusahaan mengeluarkan biaya yang besar tetapi hasil yang diperoleh belum tentu maksimal? Apakah seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan benar-benar memberikan manfaat, atau justru ada aktivitas yang menghabiskan biaya tanpa memberikan nilai tambah bagi perusahaan? Nah, pertanyaan tersebut menjadi muncul dasarnya konsep manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas ini adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada pengelolaan aktivitas organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai bagi pelanggan. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management berkembang dari activity based costing atau ABC yang digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Maka ABM memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Nah, melalui manajemen berdasarkan aktivitas ini, perusahaan dapat mengetahui aktivitas yang menimbulkan biaya, aktivitas yang memberi nilai tambah, aktivitas yang tidak diperlukan, serta peluang perbaikan proses kerja. Aktivitas berdasarkan manajemen memiliki beberapa tujuan seperti mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas produk atau jasa, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, setelah memahami pengertian serta tujuan activity based management, selanjutnya kita akan memahami konsep dasar yang menjadi landasan utama penerapan ABM. Nah, yang pertama, konsep utama ABM adalah aktivitas mengkonsumsi sumber daya, sedangkan produk mengkonsumsi aktivitas. Artinya, biaya tidak muncul begitu saja. Biaya timbul karena perusahaan melakukan berbagai aktivitas. Alurnya, sumber daya ke aktivitas, aktivitas ke produk atau jasa ke pelanggan. Contoh, pada perusahaan makanan. Sumber dayanya yaitu tenaga kerja, mesin, listrik, dan bahan baku. Aktivitasnya yaitu pemesanan bahan baku, proses produksi, pengepasan, dan pemeriksaan kualitas. Nah, untuk produknya, barang siap dipasarkan. Semakin banyak aktivitas dilakukan, semakin besar biaya yang muncul. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Setelah memahami konsep dasar ABM, pembahasan berikutnya adalah jenis aktivitas yang dianalisis dalam sistem ini, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Dalam ABM, aktivitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, aktivitas bernilai tambah, value added activity, aktivitas yang meningkatkan manfaat produk atau jasa di mata pelanggan. Contohnya, proses perakitan produk, pengemasan, peningkatan kualitas, pelayanan pelanggan. Aktivitas ini perlu dipertahankan karena memberikan nilai bagi konsumen. Yang kedua, aktivitas tidak bernilai tambah, non-value added activity, aktivitas yang tidak meningkatkan nilai produk tetapi tetap mengonsumsi sumber daya. Contohnya, waktu menunggu, perpindahan barang berlebihan, penyimpanan terlalu lama, dan pemeriksaan yang berulang. Aktivitas seperti ini perlu dikurangi agar biaya perusahaan menjadi efisien. Selanjutnya akan dibahas rekan saya. Setelah mengetahui klasifikasi aktivitas dalam ABM, selanjutnya akan dibahas komponen-komponen utama yang mendukung penerapan sistem tersebut. Terdapat beberapa komponen penting dalam activity based management. Yang pertama, sumber daya atau resource. Segala sesuatu yang digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitas. Contohnya, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan teknologi. Selanjutnya yang kedua, aktivitas. Serangkaian tindakan yang dilakukan perusahaan, contohnya pembelian, produksi, dan distribusi. Kemudian yang ketiga, cost driver,
Cost driver merupakan faktor penyebab munculnya biaya. Contohnya jumlah pesanan, jumlah pengiriman, dan jam penggunaan mesin. Kemudian yang keempat, ukuran kinerja. Digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas. Contohnya waktu proses, biaya aktivitas, dan tingkat kepuasan pelanggan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah memahami komponen yang terdapat dalam ABM, berikut kita akan membahas jenis-jenis Activity Based Management berdasarkan fokus penerapannya. ABM dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, Operational Activity Based Management, berfokus pada aktivitas operasional harian. Tujuannya meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, peningkatan kualitas. Contohnya, perusahaan menemukan proses pemeriksaan yang dilakukan berulang kali sehingga memerlukan biaya tinggi. Proses tersebut kemudian disederhanakan. Yang kedua, strategi Activity Based Management digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Contohnya, untuk menerapkan strategi pasar, menentukan harga pokok, pengembangan produk baru, pemilihan pelanggan potensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari ABM, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana proses penerapan ABM manajemen dalam suatu perusahaan. Tahap penerapan ABM meliputi yang pertama, identifikasi aktivitas, yaitu perusahaan mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan. Tahap kedua, menentukan biaya aktivitas, yaitu menghitung biaya pada setiap aktivitas yang dilakukan. Tahap ketiga, menentukan cost driver, yaitu mengidentifikasi penyebab timbulnya biaya. Tahap keempat, analisis aktivitas atau mengelompokkan aktivitas. Yang ada dua, yang pertama bernilai tambah, yang kedua tidak bernilai tambah. Tahap kelima, perbaikan proses, yaitu mengurangi aktivitas yang tidak efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, setelah memahami tahapan penerapan Activity Based Management, pembahasan terakhir adalah mengenai kelebihan, kelemahan, serta contoh penerapannya dalam perusahaan. Yang pertama itu kelebihan ABM. Kelebihan ABM yang pertama itu mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun kelemahan ABM, yang pertama itu membutuhkan biaya implementasi yang besar. Yang kedua, memerlukan data yang rinci. Yang ketiga itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang keempat, sulit diterapkan pada organisasi kompleks. Adapun contoh penerapannya, pada perusahaan jasa pengiriman ditemukan keterlambatan proses kerja akibat administrasi yang dilakukan berulang kali. Setelah menerapkan ABM, proses administrasi disederhanakan sehingga waktu kerja itu menjadi lebih cepat, biaya menurun, dan kualitas pelayanan meningkat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Activity Based Management merupakan pendekatan manajemen yang membantu perusahaan mengelola aktivitas secara lebih efektif dengan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah sehingga efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan dapat meningkat. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan materi terkait manajemen berdasarkan aktivitas yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.